wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama-sama, Bapak Dirjen Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Ini istimewa para kiai, para bunyai, pimpinan PTKIS Kopertas Wilayah 4, karena sepanjang yang saya tahu ini pertama kali beliau menjalankan tugas sebagai PLT Dirjen Pendis untuk PTKIS yang kita ini ke Kopertas Wilayah 4. Kalau bukan karena panjenengan nggak mungkin hadir. Maka saya bilang, catat 9 PTKIS yang hari ini tidak hadir. Urusannya dengan saya. Tuh. Iya, bahaya. Masa nggak bahaya? Bapak Ibu aja kalau disuruh datang ke mertua, disuruh pulang ke rumah mertua terus nggak hadir, itu bahaya nggak? Bahaya. Bahaya ya? Bahaya. Mertua datang ke rumah supaya jangan tidak di rumah, kan bahaya kan? Mari kita bayangkan beliau ini menjalankan tugas sebagai PLT Dirjen Pendis. Itu pertama kali datang ke Kopertas Wilayah 4. Terus panjenengan nggak hadir. Dari 187 Pak Dirjen, ada 9 yang tidak hadir. Saya bilang, catat Pak Sekretaris. Loh, silakan lapor. Silakan lapor. Ini bagian dari ketaatan kepada Dirjen. Kopertas ini kan menjalankan tugas kepanjangan tangan beliau untuk memberikan pelayanan terbaik di 187 PTKIS yang ada di Jawa Timur. Gitu. Saya ini ngomong begini agak gredeg loh Ibu Bapak sekalian. Karena saya ini didampingi oleh orang-orang yang pakai seragam keren di depan ini kan. Jadi tidak hanya MC yang salah mulu gredeg. Indonesia Raya jadi gredeg Pak. Saya pun gredeg saya nih karena didampingi oleh beliau-beliau yang saya hormati, Pak Wakor, Pak Sekretaris, Pak mewakili tim ahli Prof. Sri Warjiati. Ini saya melapor ke Prof. Abu, ke Pak Dirjen. Prof. Sri Warjiati ini adalah guru besar bidang ilmu hukum. Jadi Ibu, Bapak mau ngapain Pak? Loh, mau ngapain? Kami punya tim ahli Pak, ya Profesor ilmu hukum Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kalau bukan kita terus siapa lagi memegang tugas tanggung jawab ini? Gitu. Nah, karena itu saya berharap Ibu Bapak sekalian ada beberapa PR yang harus kita kerjakan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Satu, jumlah 187 PTKIS se-Jawa Timur itu belum Ibu Bapak harus beririsan dengan PTKIN kan? Ya enggak? Menurut Ibu Bapak yang menjadi ancaman Ibu Bapak itu sesama PTKIS atau PTKIN Pak? PTKIN. Hah? Bapak jujur dong, apa ada Pak Dirjen ini Pak? Yang menjadi ancaman, yang menjadi tantangan Bapak Ibu ini PTKIN apa sesama PTKIS? N ya? S enggak kan? Ya, kan Bapak menjadikan saya sebagai musuh. Mari kita petakan Ibu Bapak sekalian. APK kita, angka partisipasi kasa itu berarti jumlah yang kuliah dibandingkan dengan populasi pada jumlah yang sama itu masih 35% Pak, total nasional 35%, nggak pernah beranjak Pak, dari situ-situ aja angka partisipasi kasar itu. APK perguruan tinggi kita nggak beranjak. Nah, katanya kita mengalami bonus demografi dan titik puncaknya itu pada 2030.
puncak bonus demografi. Dan kita akan masuk ke Indonesia Emas tahun 2045. Artinya kalau APK kita masih 35%, ibu bapak sekalian, itu berarti kita masih belum memaksimalkan apa yang disebut dengan captive market, ceruk pasar pendidikan tinggi. Ibu bapak kalau pergi ke pasar Keputaran pak, nanti malam mama bapak ibu selesai jam 11 malam pergi ke pasar Keputaran, semua jualannya sama pak, sayur semua. Ya nggak? Itu subuh habis pak, subuh habis. Mereka bermusuhan nggak pas satu sama lain pak? Tidak. Kenapa? Karena pasarnya gemuk, walaupun jualannya sama-sama sayur pak. Jadi bapak jangan memusuhi sesama PTKIS pak ya. Apalagi bapak menjadikan PTKIS sebagai musuh. Tidak mungkin pak. Ya? Loh iya loh, panjenengan kan membiayai sendiri. Saya nggak butuh dibiayai karena biayai negara pak. Tapi kami punya tanggung jawab diberikan oleh Pak Dirjen Penbis, ini harus memberikan perbantuan kepada PTKIS. Mari kita masuk surga bareng-bareng pak. Nah catatannya adalah bagaimana kita mencapai itu semua. Karena APK kita masih kecil pak, 35% itu kalah sama Vietnam pak. Walaupun kita menang lawan Korea Selatan. Berikan aku 11 pemuda, akan kuguncangkan dunia, kata Israel. Nah itu satu pak catatannya pak. Yang kedua ibu bapak sekalian adalah Pak Direktur kapan hari kan hadir di tengah-tengah kita semua ya ibu bapak, akhir tahun yang lalu ya di Amphitheater Windsor. Dia menjelaskan dari jumlah PTKIS yang ada di Indonesia baru 0, sekian persen yang akreditasinya unggul. Pemainnya banyak pak, tapi kan nggak boleh pak kita bermain tarkam semua pak. Harus naik kan pak ke liga kecamatan gitu. Naik lagi ke liga kabupaten, naik lagi terus pak. Tugas kita adalah meningkatkan supaya status akreditasi kita ini pak Bu tidak hanya terdengar. Ada ya status terdengar. Ya, daftar terdengar. Terancam sih jelas pak. Akhirnya apa? Terancam jelas. Nah ibu bapak sekalian saya hormati, mari kita lihat. Saya ingin angkat tangan, siapa dari ibu bapak yang prodinya akreditasinya unggul pak? Unggul. Bapak sebut ngomong ada Pak Dirjen pak. Dari mana pak? Unuja. Prodi apa yang unggul pak? PBA sama MPI. Dari Unuja Nurul Jadid Pak Dirjen Probolinggo. 2 prodi unggul. Tribakti Pak Warek 3. PAI S1. PAI Pasar unggul. Mulai kapan Pak Warek? 2002 awal. 2002 awal kan berarti sudah 13 tahun yang lalu ya? 2022. Hah? Oh 2022. Grogi pak. Lain kali saya larang teman-teman Kopertais pimpinan tempatan pakai jas pak. Bikin kita grogi semua pak. Jadi 2022 awal sudah A. Itu yang S2 atau S3? S2 oke. Satu lagi tadi? Unip di Jombang. Pak teman saya ini Pak Murdianto ya. Dua teman. Prodi apa Pak? PAI dan PGMI. S1 sama-sama. Oke, alhamdulillah. Unipdu ya? Unipdu. Unipdu itu Rejoso. Uluwi ya? Mojokerto. PAI unggul S1. Baik. Pak Dirjen dari 187 Pak Dirjen itu baru 21 berarti 6. Oh, apa lagi Pak? Dari Istika. Gulu. Apa Pak yang unggul? PAI sama hukum ekonomi syariah. Sama-sama satu ya? Ya. Baik, silakan Pak.
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Surabaya. Prodi? Pendidikan Agama Islam dan Studi Agama-Agama di bulan Ramadan kemarin, Prof. Dua-duanya. Setelah Ramadan? Pada waktu Ramadan, Prof. Oh, maksudnya setelah itu terus ya? SK-nya, Prof. Itu S1? Ya, Prof. Oke, 2 prodi unggul. Bapak dari? Unmu Malang, Pak. Unmu Malang. Apa prodinya, Pak? PAI, HKI, PPA, dan Ekos. 4 ya? S1. Satu lagi, Pak? Universitas Islam Lamongan. Unisla. Prodi? PAI. PAI S1 juga? Siap. Belakang? Umsida. Jadi Unmu Malang, Unmu Surabaya, Unmu Sidoarjo itu prodinya sudah unggul beberapa di antaranya. Ada lagi Pak sini? Iya Pak. Unmu Ponorogo. Nah, Unmu semua nih. Unmu ini. Unsud. Insud itu mana Bu? Oh, Sunan Derajat. Ani ya, Kiai Gofur ya? Nopo? MPI? S1? Oke. Ada yang lain Pak? PPA 1-2. PBA? 1-2. S1 S2? Mana Pak? Dalwan. Oh Dalwa, S1 S2 Dalwa. Ya. Bisa dimengerti. S1 S2 PBA loh Pak ya. Bukan PAI Pak. Dalwa kelebihannya di situ. PBA-nya. Bisa dimengerti. Ada lagi Pak yang daerah Mataraman selatan Pak, barat selatan. Mana? Wonogiri Bojonegoro. Mana orangnya Pak? Oh iya, prodi apa Pak? Hukum Ekonomi Syariah. S1 ya? Baik, Wonogiri. Nah ini kan yang sebelah coastal area utara. Yang selatan Pak, Mataraman, Ngawi ke Pacitan Pak. Enggak ada. Yang timur itu hanya 2 kilo Unuja tadi ya. 2 prodi. Nah, begitulah kira-kira petanya Pak Dirjen sekaligus melapor. Kalau melapor angka langsung kan beda kalau Bapak Ibu angkat tangan kan? Biar Ibu langsung bisa mengerti apa situasi yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari ada 2 pekerjaan kita Pak. Satu soal APK. Jadi kita satu sama lain itu bukan bermusuhan. Kenapa saya mengatakan bukan bermusuhan dan tidak layak bermusuhan? Karena captive market kita masih terlalu besar Pak dibanding yang sedang kita hadapi Pak. Kalau memuslimkan orang itu ya jangan orang yang muslim dimuslimkan lagi Pak. Lalu Bapak Ibu berantem kan antara ini penganut Wahabi, ini penganut boya yang lain. Gitu loh Pak. Kan kita sudah muslim semua. Yang kedua nih soal standarisasi akreditasi. Nah, saya minta Ibu Bapak sekalian kepada Forpim. Oh iya, terima kasih. Saya hormati Pak Kiai Aziz Wahab, Ketua Forum Pimpinan PTKIS Kopertas Wilayah 4. Forum Pimpinan PTKIS ini penting Pak. Penting sekali karena ada beberapa hal yang kami nggak bisa dibayar oleh Forpim gitu loh maksudnya itu gitu. Ada beberapa yang tidak bisa diintervensi oleh Forpim. Nah menjadi penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian karena urusan sederhana sekali. Core akademik kita ini apa? Core bisnis kita ini apa Pak selain akademik Pak? Nggak ada Pak. Core bisnis kita itu hanya akademik Pak. Kalau ini nggak diurus secara serius Pak, ini berarti kita meninggalkan dagangan Pak. Kami kalau di negeri udah beda tuntutan. Kalau Ibu Bapak kan core bisnis kita ya akademik. Ini harus diurusi bareng-bareng. Karena itu saya berharap Ibu Bapak sekalian hari ini kita ini istimewa. Satu karena Pak Dirjen Pendis hadir bersama kita semua. Yang kedua istimewa karena saya hari ini grogi karena tidak pakai seragam jas kayak teman-teman yang lain. Bapak sekalian, kita mohonkan arahan kepada Pak Dirjen, sekaligus mohon berkenan Pak Dirjen untuk membuka acara ini setelah beliau memberikan arahan, membuka acara PIM kita ini secara resmi di akhir sambutan beliau. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.